mencari tahu tentang lembaga wakaf. Karena wakaf sekarang bukan cuma tentang tanah sama bangunan. Wakaf sekarang bisa berbentuk uang, kendaraan, bahkan juga saham. Hadirnya wakaf uang ini bikin lembaga wakaf itu jadi lebih fleksibel karena kita bisa mulai dari nominal yang terjangkau, tapi manfaatnya tetap luar biasa besar kalau dikelola dengan benar. Makanya penting banget yang namanya transparansi. Lembaga nazir yang amanah biasanya menyediakan laporan keuangan secara berkala. Dana yang masuk, dana yang keluar, dan bagaimana pengelolaan. Oh iya, ada beberapa dasar hukumnya loh. Yang pertama, UU nomor 41 tahun 2004 yang membahas tentang wakaf. Dan yang kedua, PP nomor 42 tahun 2006 yang membahas tentang pelaksanaan UU wakaf. Dan yang ketiga, PSAK 112 tentang akuntansi standar wakaf. Dan yang terakhir, Fatwa MUI terkait dengan wakaf uang. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus perlu tahu jenis lembaga wakaf ya. Jenis-jenis lembaga wakaf ada dua. Yang pertama, BWI adalah Wakaf Indonesia. Nah, BWI ini adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah lewat UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Fungsinya yaitu sebagai pengawas, pembina, sekaligus pengembangan wakaf Indonesia. Nah, yang kedua ada lembaga nazir wakaf tingkat operasional, yaitu pihak yang menerima amanah dari wakif orang yang berwakaf untuk menjaga dan mengelola aset wakaf agar manfaatnya terus mengalir, bisa berupa yayasan, organisasi Islam, lembaga pendidikan, masjid, atau lembaga keuangan syariah. Sebelum itu, terdapat 5 tugas penting yang dipegang oleh BWI. Yang pertama, membina para nazir agar bekerja sesuai syariah. Yang kedua, mengawasi pengelolaan wakaf supaya amanah dan transparan. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan nasional tentang pengembangan wakaf. Yang keempat, mengembangkan potensi wakaf, termasuk wakaf uang, supaya manfaatnya lebih luas. Dan yang kelima, memastikan laporan wakaf dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oh iya guys, aku juga mau spill nih apa aja contoh lembaga wakaf yang ada di Indonesia. Yang pertama ada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Mereka ini kayak bos besar yang ngatur dan ngebina lembaga wakaf lainnya. Yang kedua ada Dompet Duafa. Pasti pernah dengar deh, mereka punya program yang namanya wakaf produktif. Jadi wakafnya diputar biar manfaatnya lebih besar. Yang ketiga ada Rumah Wakaf Indonesia. Fokusnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang terakhir ada EKSPWU. Itu adalah bank syariah yang ditunjuk untuk menerima wakaf uang. Contohnya adalah BSI. Nah, selain itu ada juga peran lembaga wakaf. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang kedua, menciptakan kemandirian umat lewat wakaf produktif. Misalnya, usaha kecil, kebun, dan rumah sakit. Untuk yang ketiga, membangun transparansi dan kepercayaan dengan laporan keuangan. Untuk yang terakhir, memberikan peluang pahala jariah bagi masyarakat luas. Gimana? Menarik kan? Yuk kita lanjut ke video berikutnya supaya lebih tahu tentang lembaga wakaf dan pelaporan keuangannya. Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginan
Jihan, Fani. kesini mau wakaf juga kamu Han? Iya nih, soalnya uangku udah kebanyakan. Jadi daripada numpuk, ya udah aku wakafin aja biar berkah. Sama aku juga gitu, mau wakaf uang tapi bingung prosedurnya gimana, jadi aku mau sekalian tanya-tanya. Sama, terus aku juga mikir gimana cara lembaga wakaf tuh ngelola dana kita. Dan bisa dipercaya nggak ya? Soalnya terakhir aku percaya sama cowok, di ghosting. Yuk, bareng aja yuk. Halo Kak, selamat datang. Saya Dila sebagai akuntan di lembaga wakaf ini dan rekan saya Kak Suci sebagai analisis keuangan kami. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Saya Fani dan ini teman saya Jihan. Saya kesini mau wakaf uang juga, tapi bingung prosedurnya gimana. Kira-kira gimana ya? Pertama, wakaf mengisi formulir data diri dan jumlah yang diwakafkan. Kedua, dilakukan akad wakaf baik lisan maupun tertulis. Ketiga, lembaga mencatat resmi dana yang diterima. Dalam proses pencatatan, diketahui Fani mewakafkan uang sebesar 10 juta untuk dikelola secara produktif. Nazir menginvestasikan ke deposito syariah dengan hasil 2 juta per tahun. Dan ini adalah jurnalnya. Keempat, dana dikelola sesuai tujuan wakaf, misalnya pendidikan, kesehatan, ataupun sosial. Dan yang terakhir, lembaga menyusun laporan keuangan secara berkala agar masyarakat bisa melihat transparansinya. Tapi lembaganya benar bisa dipercayakan. Gak ghosting kayak cowok yang kemarin saya kenal. Tenang Mbak Jihan, justru disinilah pentingnya lembaga wakaf. Kami bukan cuma menerima wakaf, tapi juga memastikan dana wakaf dikelola dengan prinsip syariah dan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 112. Jadi semua dikelola dengan rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. PSAK 112 itu apa ya Kak? PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan. 112 itu adalah standar akuntansi wakaf di mana dana akan dicatat waktu dan laporkan agar aset menjadi akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Uang wakaf yang masuk akan kami kelola jadi aset produktif, misalnya investasi syariah. Lalu hasilnya akan disalurkan untuk program pendidikan, kesehatan, atau sosial. Semua bisa dicek di laporan keuangan tahunan. Kami adalah jembatan antara wakif dan penerima manfaat, di mana kami menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan membuat laporan keuangan agar mereka bisa tahu manfaat dari wakaf mereka. Kalau gitu kita bisa melihat laporan keuangannya juga Kak. Bisa, kami punya laporan keuangan, laporan penerimaan dan penyaluran, sampai setiap catatan rinci tiap program, dan itu semua bisa diakses publik, Kak. Minimal wakaf bank itu berapa Kak? Wakaf uang minimal 1 juta ya Kak. Dari uang 1 juta pun kalau dikelola dengan baik bisa jadi manfaat yang luar biasa dan amal jariahnya tetap mengalir. Nah, bener kan Han? Kita bisa sama-sama wakaf walau jumlah uangnya berbeda. Iya, yang penting lembaganya amanah. Jadi jelas deh kemana arah wakaf kita. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih apa itu lembaga wakaf. Sekarang yuk kita cari tahu bagaimana pelaporan keuangan pada lembaga wakaf. Di sini, kami mengambil data dari Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami pada tahun 2023. Di laporan keuangannya menunjukkan dana aset sebesar 6,68 miliar rupiah. Nah, aset ini itu berupa kas, piutang, investasi di entitas lain, suku, serta aset tetap yang semuanya dikelola demi keberlanjutan program. Di laporan aktivitas pada tahun 2023, di sini dana wakaf masuk sebesar 263 juta, sedangkan untuk pengelolaannya mencapai 3,37 miliar rupiah yang digunakan untuk berbagai aktivitas sosial. Pengeluaran terbesar adalah beasiswa senilai 724 juta. Juga ada
kegiatan Ramadan, dan ekonomi umat yang semuanya transparan dalam laporan beban. Pada laporan arus kas pada tahun ini menunjukkan peningkatan dana sebesar 21 juta. Hal ini menunjukkan pengelolaannya sudah sehat dan berkelanjutan. Nah, di catatan atas laporan keuangan kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, di catatan atas laporan keuangan, aset terdiri kas dan setara kas sejumlah 104 juta dan investasi jangka panjang sebesar 3,7 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa portofolio investasi sangat beragam untuk keberlanjutan wakaf. Di catatan laporan keuangan juga menjelaskan tentang penggunaan beban wakaf seperti beasiswa, kegiatan Ramadan, serta ekonomi umat yang sangat rigid dan lengkap. Hal ini menambah akuntabilitas dan kepercayaan kepada lembaga tersebut. Dengan laporan keuangan ini, kita bisa paham lebih dalam bagaimana setiap angka diperoleh dan dipergunakan secara akuntabel. Ini adalah bukti wakaf tidak hanya berhenti di amal, tapi diolah menjadi investasi yang berdampak sosial nyata dan berkelanjutan melalui pengelolaan yang matang dan transparan. Intinya, aturan wakaf itu bukan sekedar formalitas. Ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban lembaga kepada wakaf dan masyarakat. Dengan laporan yang jelas, kita bisa tahu dana yang keluar dan dana yang masuk, dan kepercayaan akan tumbuh dan manfaat akan dirasakan masyarakat luas. Tadi kita kan udah lihat di mana prosedur wakaf itu sampai dengan pencatatannya. Ternyata ibadah wakaf itu bukan cuma ibadah sekali serah, tapi sebuah proses panjang yang dari akad, pencatatan, pengelolaan hingga kita bisa tahu hasilnya. Dan yang bikin tambah semangat, wakaf itu bisa dimulai dari jumlah nominal yang terjangkau. Jadi nggak harus nunggu kaya dulu baru wakaf. Sedikit tapi ikhlas. Kalau dikelola dengan amanah, manfaatnya bisa sangat besar. Setuju banget sama Fani, wakaf itu bukan soal nominal, tapi soal niat dan pengelolaan yang baik. Dengan teknologi sekarang, kita bisa berwakaf dengan mudah dan memantau hasilnya. Jadi, mari mulai sekarang kita berwakaf berapapun jumlahnya dan percayakan lembaga yang amanah. Dan yang penting kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Wakaf bukan cuma tentang harta, tapi tentang bagaimana kita meninggalkan jejak baik untuk generasi mendatang. Yuk sebarkan kesadaran ini dan ajak lebih banyak orang untuk berwakaf. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan dapat membawa perubahan besar bagi banyak orang. Aku jadi kepikiran, kalau wakaf bisa dari nominal terjangkau, berarti aku bisa wakaf dari uang jajan bulanan dong. Jangan-jangan nanti di laporannya ada dana wakaf dari Zihan sama dengan es teh manis Persila. Ya nggak gitu juga dong, Ji. Kalau di akuntansi itu tetap dicatat kok, tapi ya nggak gorengan sama cilok. Yang penting jangan sampai ada catatan wakaf batal karena uangnya kebeli cilok. Nggak apa-apa Ji, yang penting ikhlas mau kecil atau besar. Kalau dikelola dengan amanah, insya Allah manfaatnya mengalir. Kalau aku sih siap wakaf, asal jangan ditulis arti wakaf kopi susu. Nanti bisa sponsorin aku. Setuju banget, kalau Jihan aja bisa dari uang jajannya, kalian semua pasti juga bisa. Siap? Siap! Wakaf dari kita untuk umat menuju surga. Uang ini bikin tentang apa itu? Melalui pendidikan saja. Dan kedua, memastikan laporan. Yang kedua, memastikan terus sih. Sebelum itu terdapat
Apa sih? Besar. Go. Wakaf Indonesia fokusnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan besar 21 juta. Bisa aku tampil? Wes. Nah. Wes, iku ditunggu. Kita bisa paham lebih dalam bagaimana laporan keuangan sebelum masuk lebih jauh. Iya. Gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua.